itu Rohnya keluar terus? roh keluar dan saya dibawa sama malaikat itu ke satu tempat, itu tangganya emas. Oh. Dan di situ banyak malaikatnya, banyak sekali, Ya. berlaksa-laksa, Ya. beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Ya. Dan itu seperti derau air bah. Oh, ada suaranya kayak air bah. Nyanyian pujian kayak air bah. Nah, malaikat tuh bicara dalam suatu bahasa yang saya sendiri tidak tahu itu bahasa apa, tapi ngerti. Tapi ngerti? Dan itu adalah bahasa Bukan bahasa Jawa? bukan bahasa tertentu Bahasa gitu loh. tertentu, oke. Dan roh saya juga ngucapin suatu bahasa, yaitu bahasa roh. Nah, setelah itu Malaikatnya pakai sayap nggak? waktu saya ketemu malaikatnya enggak pakai sayap. Pakai sayap? Enggak pakai. Pakai baju putih ya? Putih. Nah, wajahnya seperti anak muda. Yang jelas Selamatkan kita. Dia bilang dia dibawa naik pertama langit pertama, tingkat langit yang pertama. Di situ dia lihat orang-orang yang sudah mati. Dia lihat mamahnya dia bilang saya lihat mama saya, papa saya, teman-teman yang udah mati. Terus mereka, kamu bisa bicara nggak sama mereka? Enggak, tapi aku melihat ada ekspresi di wajah mereka. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang tersiksa. Mungkin sesuai dengan amal ibadah waktu mereka ada di dunia. Terus lalu saya dibawa makin tinggi sampai di tingkat langit ke-7 dia bilang. Terus di sana apa yang kamu lihat? Saya ketemu dengan satu cahaya. Dan cahaya itu berbicara kepada saya, belum saatnya kamu ada di sini, kamu harus pulang. Ceritakan apa yang kamu alami dan lakukan apa yang belum kamu lakukan. Saya terkapar dan saya diangkat dia, lalu saya ada di sebuah gedung yang mewah sekali, yang wow. Nggak pernah dibandingkan dengan Pittsburgh kalau nggak salah, di situ Ya. juga ada gedung kerajaan itu yang luar biasa, tapi ini benar-benar luar Lebih biasa indah. Pak. Benar-benar luar biasa, berkilau. Saya jadi seperti orang desa masuk kota. Desit betul Pak. Karena saya bingung ini lantai kok bagusnya kayak begini, temboknya kok bagusnya seperti ini. Jadi saya benar-benar bahasa Prancisnya plonga-plongo Pak. Saya bilang ini bagus bener. Saya bilang, ini pasti yang punya orang kaya. Kayaknya Paul gitu Pak. Tapi ini siapa yang punya? Tapi di belakang saya ini ada kayaknya ada penjaga deh begitu Pak. Ada penjaga. Jadi waktu saya bangun saya pikir itu juga, wah ini saya mesti bangunnya pelan-pelan. Saya pikir nanti kalau kepleset Pak. Karena licin mengkilap sekali. Jadi saya bangun pelan-pelan, saya pegangan jubahnya orang yang jaga saya ini, jubahnya saya pegang, terus saya balik begini Pak. Tapi ternyata nggak bisa ngelihat mukanya orang ini karena balik dia juga balik. Jadi dia di belakang saya terus gitu. Saya pikir ini siapa sih? Cuma saya ya udah saya lari kemanapun saya pergi dia ikutin. Oke. Terus Sampai akhirnya waduh Pak, tapi luar biasa sekali itu gedung yang megah. Tenang, yaitu satu taman yang indah. Saya masuk ke tempat itu, penuh sorak puji-pujian dan berjubah putih. Wajah-wajahnya senyum, beda banget sama yang sebelahnya. Terus saya masuk, di samping pintu pertama kali saya masuk itu tempat seperti bangsa nggak besar ya. Ini tempat apa Tuhan? Ini adalah tempat di mana orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Itu surga bersama. Saya berjalan lagi, ini apa? Kok ada rumah 1, 2, 3, kecil, sedang, besar. Inilah rumahmu di surga. Kamu punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Apa yang kamu perbuat terhitung di surga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, sama kita lagi mengumpulkan batu bata, pondasi, rumah, semuanya itu tercetak di sana. Tinggal tergantung kita dapat rumah yang mana. Kecilkah, sedangkah, besarkah. Sesuai perbuatan kita. Dan kita menanti janji Tuhan. Saya berjalan lagi, mau dibawa kemana lagi? Satu kerajaan, tapi saya nggak boleh masuk ke tempat itu. Terakhir adalah ujung, yaitu satu seperti gudang, ruangan yang agak gelap. Ini apa Tuhan, tempat apa? Kok banyak rak-rak, kontainer gitu ya, lemari-lemari, dibuka satu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, di sana ada ginjal, duk, duk, duk. Di sana ada jantung, dan di sana sudah ada nama-namanya. Saya membawa kamu ke tempat ini untuk kamu sadari betapa baiknya Tuhan Yesus. Kalau nggak, ternyata jantung saya nggak balik lagi. Saya dikasih jantung yang baru. Saya dikasih usus yang baru melewati operasi tersebut. Saya dikasih paru-paru yang baru. Saya dikasih kesempurnaan tubuh yang perfect, kembali normal, lebih bagus dari yang sebelumnya. Yang
bagus banget, indah, nggak pernah saya jumpai sebelumnya di dunia gitu ya. Ketika pintu gerbang terbuka, aduh Tuhan, rasa-rasanya saya nggak mau pulang lagi gitu ya. Ketika saya masuk, itu begitu masuk itu bagian pertama yang saya injek itu seperti pasir-pasir kaca bentuknya. Ya, yang saya injek itu lantainya bukan lantai sih ya, seperti jalanan ya. Jalanan itu seperti pasir-pasir kaca bentuknya. Dan di sisi yang sebelah kanan itu saya ngelihat itu ada rumput-rumput hijau, bunga-bunga, taman gitu ya. Bagus banget, dan ketika bunganya dipetik, itu bunganya tumbuh lagi. Dan itu kalau dipetik lagi tumbuh lagi. Jadi di surga itu nggak ada kata-kata musiman, nggak ada kata-kata gugur, nggak ada kata-kata mati. Di surga itu hidup kekal, saudara. Saya dibawa ke suatu tempat yang indah sekali, di mana saya melihat ada pintu gerbang yang sangat besar sekali dengan taman yang indah dan lonceng-lonceng bunga-bunga, dan saya melihat begitu banyak malaikat-malaikat Tuhan di sekitarnya. Dan tapi pintu gerbang itu masih tutup, masih digembok, tidak terbuka. Dan di sebelah pintu gerbang itu ada satu jalan yang agak kecil, dan itu justru terbuka pintu gerbangnya. Dan pada saat saya melihat pintu gerbang itu, yang besar maupun yang kecil, ada satu lagu yang indah sekali, dan ada musik dan bunyi lonceng yang begitu indah sekali. Seolah-olah bahwa musik itu menyambut satu jiwa yang sudah menyerahkan tubuh dan jiwanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian saya terbaring di satu batu pualam yang tingginya kurang lebih 1 meter, dan seperti tempat persembahan zaman dahulu untuk korban persembahan bakaran. Dan itu indah sekali dan dingin marmer itu. Tanaman yang indah, suasana yang indah tidak pernah kita jumpai di muka bumi ini. Tapi tiba-tiba dari jalan kecil itu ada satu sinar yang terang sekali muncul. Dan awalnya saya tidak bisa melihat karena sinar terang itu yang menutupi. Dan semakin dekat, tiba-tiba berdirilah dekat saya sambil memegang tangan saya dan mengangkat untuk saya duduk setengah duduk di atas marmer itu. Dan disitulah saya melihat dengan sangat jelas secara roh, benar-benar persis seperti saya lihat di gambar-gambar. Itu adalah Yesus. Hanya rambutnya berwarna emas dan jubahnya putih, yang sangat putih, yang bersinar dengan luar biasa. Kemana Tuhan itu? Ada satu sosok tuan-tuan berjubah kain putih. Jubahnya sangat luar biasa, sangat kilau-kilau. Saya melihat kemuliaan sangat luar biasa. Saya melihat cahaya-cahaya yang sangat luar biasa. Ada 2 orang saudara, saya melihat pintunya saudara berlapiskan emas. Saya melihat berlian sebesar ini saudara. Luar biasa saudara, sangat sekali luar biasa tempat itu. Tempat itu adalah surga Tuhan Yesus. Dan saya berkata kepada Tuhan itu, Tuhan, saya mau masuk tempat indah ini. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, pakaianmu kotor. Kenapa pakaianku kotor Tuhan? Kan pakaianku ini bersih. Kenapa? Langsung sekejap itu saudara, pakaian saya diganti oleh pakaian yang kilau-kilau sama seperti tuan-tuan itu. Pakaian saya diganti, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan saya tidak memakai sepatu, alas kaki saya tidak memakai alas kaki saudara, tapi saya memakaikan jubahnya besar, bisa seperti terbang saudara. Dan seketika itu juga pintu itu terbuka lebar sekali saudara. Saya pas di situ saya berjalan. Ada karpet merah saudara. Ada karpet merah dan ada banyak sekali sangkakala seperti shofar yang panjang saudara. Dan pas saya satu langkah ke tempat itu, shofar bertiup 7 kali. Sangkakala itu menyambut saya.
Bunyinya sangat nyaring. Bunyinya seperti... Di waktu itu Tuhan, malaikat itu membawa saya berhadap menjumpai Tuhan. Dan saya melihat Tuhan itu sama seperti kita. Cuman bedanya dia lelaki. Rambutnya gondrong, dia pakai jubah putih. Wajahnya saya sih tidak bisa melihatnya, saking kan bersinarnya wajahnya itu. Saya tidak bisa melihat sama sekali. Tapi saya melihat bentuk wajahnya itu, hidungnya mancung.